Salam pemirsa CB Indonesia semua, kembali lagi bertemu dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menunjuk kita kepada jalan kesehatan yang menyeluruh tentang prinsip kehidupan kita di Eden, di mana perubahan pola hidup yang akan menambah umur dalam kehidupan akan menambah semangat-semangat di tahun kehidupan kita. Kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Motivasi, inspirasi, dan juga dorongan. Kisah kemenangan dan wawasan menarik tentang manusia dan penciptanya. Baik, dari buku ini kita belajar bahwa ada motivasi, inspirasi, dan dorongan untuk kehidupan kita, untuk kita mengenal akan Tuhan itu. Di mana kita diberikan harapan bahwa dengan semuanya ini kita dapat bertumbuh akan kehidupan kita melalui kebugaran fisik, mental, dan spiritual yang sudah Tuhan ciptakan dalam kehidupan kita. Jadi kita akan bertumbuh pada saat kita mengetahui akan Tuhan yang menciptakan kesehatan di Eden itu untuk kita memiliki kehidupan yang sempurna yang akan Tuhan berikan. Jadi pelajaran kita saat ini judulnya adalah diberi semangat oleh ruang angkasa. Ayat intinya terambil dalam Mazmur 8 ayat 4-6. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Tuhan dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saya menjadi bersemangat oleh pemikiran tentang ruang angkasa. Bumi kita adalah salah satu dari 9 planet di tata surya kita. Miliaran tata surya mungkin serupa dengan tata surya kita membentuk galaksi kita, Bima Sakti, dan ada miliaran galaksi. Saya takjub, pasti ada planet-planet lain dengan bentuk kehidupan lain. Baik, ini menceritakan kita bahwa bagaimana proses penciptaan Tuhan yang sangat luar biasa memberikan kita semangat untuk selalu mengingat akan proses penciptaannya. Jadi kita diberi semangat oleh ruang angkasa ini yang maksudnya adalah pada saat kita melihat ciptaan-ciptaan yang sudah Tuhan lakukan, kita bisa merasakan bahwa Tuhan mencintai kita, Tuhan membawa kita kepada satu ciptaan yang sempurna yang membuat hidup kita untuk lebih belajar bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu dengan kuasaannya. Sehingga dengan kuasa yang Dia miliki, Dia menjadikan kita untuk ada di dunia ini, untuk kita boleh hidup, untuk kita boleh memiliki rasa pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Meskipun kita hidup di dalam dosa, tetapi Tuhan memberikan kita semangat untuk menceritakan bahwa kisah Tuhan sangat luar biasa untuk kehidupan kita. Dia menjadi seorang pencipta yang sudah menciptakan seluruh dunia ini, dan Dia sudah menjadikan semuanya yang ada di tata surya ini untuk kita bisa miliki satu cerita bahwa ruang angkasa adalah contoh di mana Tuhan menjaga kita, contoh bagaimana Tuhan menjadikan segala sesuatunya untuk kehidupan kita, yang untuk kita belajar bahwa dengan apa yang sudah Tuhan jadikan itu boleh menjadi satu bentuk semangat yang harus kita miliki. Jadi kita harus memiliki rasa semangat pada saat kita berpikir tentang apa yang sudah Tuhan lakukan ini. Jadi Tuhan melakukan segala sesuatu ini untuk merubah akan kehidupan kita, untuk pada saat kita melihat, oh ini adalah ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa, bahwa Tuhan menjadikan saya sempurna seperti apa yang sudah Dia inginkan, sehingga pada saat itulah kita dapat melihat akan Tuhan itu. Bintang terdekat kita, Proxima Centauri, berjarak sekitar 40 tahun cahaya, yang tepat di sebelah planet kita secara relatif. Tetapi 4 tahun cahaya artinya jarak cahaya melakukan perjalanan dalam 4 tahun, dan dengan kecepatan 186.000 mil per detik. Bahkan bintang terdekat dengan kita itu jaraknya sangat jauh. Teleskop saat ini sedang dibangun yang kapasitasnya akan mampu melihat objek sejauh 12 miliar tahun cahaya. Setiap kumpulan gambar-gambar dari teleskop Hubble Space mengungkap harta karun baru dan tak terduga yang menakjubkan di luar angkasa. Langit semesta yang beberapa tahun lalu tampak begitu statis dan terdefinisi, saat ini mengungkapkan misteri-misteri baru dan revisi gagasan lama tentang besarnya alam semesta. Bintang-bintang, gugus bintang, warnanya, bentuknya, beginilah indah, sangat bervariasi. Semakin banyak kita melihat, semakin menakjubkan pemandangan di langit. Baik, ini menceritakan tentang bagaimana apa yang dijadikan oleh Tuhan ini, cahayanya bisa 4 tahun, cahayanya harus menempuh jarak 186 mil. Jadi bintang ini dia sangat bercahaya, tetapi untuk mencahaya akan planet kita, dia harus mengalami perjalanan yang jauh. 4 tahun lamanya, 186 mil per detik. Kalau kita bayangkan 186 mil per detik, kita hanya berlari saja, mungkin untuk mencapai 1 mil saja tidak bisa
untuk beberapa detik, kita harus butuh beberapa menit. Tetapi yang Tuhan jadikan ini sangat luar biasa. Dia harus menempuh 186.000 per mil. Artinya adalah 1,5 kilo, dia sudah mengalami 186 mil per detik. Kita saja mungkin 1 mil saja sudah 2-3 menit yang kita rasakan. Tetapi ini Tuhan menjadikan ini sangat luar biasa kalau kita melihat prosesnya Tuhan itu. Tuhan itu menjadikan segala sesuatu dengan apa yang sudah dia rencanakan. Sehingga semuanya boleh terlihat indah di dalam kehidupan secara duniawi ini. Jadi pada saat kita melihat prosesnya Tuhan, maka kita akan mengingat bagaimana Tuhan membentuk kita dari yang belum memiliki nafas sampai kita sudah memiliki nafas. Tuhan menjadikan itu dengan satu proses yang besar yang dia sudah izinkan untuk kita hidup, sehingga dia melakukan itu untuk kita bisa belajar. Tetapi sekarang memiliki cara-cara baru yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan. Dikatakan di sini bahwa teleskop sekarang mereka sedang merencanakan untuk melihat kapasitas sejauh 12 miliar tahun cahayanya. Tapi kita ingat prosesnya ilmuwan dengan prosesnya Tuhan sangat berbeda. Kita ingat bahwa prosesnya Tuhan, dia menunjukkan secara langsung melalui mata kita pada saat kita sudah lebih dekat kepadanya. Tetapi cara dunia adalah menjadikan segala sesuatu alat untuk bisa melihat akan cahaya-cahaya yang didirikan oleh Tuhan. Tetapi kita lihat apakah ini bagus? Kalau kita lihat mungkin untuk menunjukkan pada saat kita ingin untuk melihat keindahannya ciptaan Tuhan. Tetapi jangan kita gunakan bahwa inilah kehebatan kita yang sudah kita lakukan untuk orang lain bisa mengetahui. Tapi kita ingat Tuhan yang menjadikan semuanya, berarti Tuhanlah yang akan mampu memberikan kita hikmat untuk kita melihat bahwa itulah keindahan yang Tuhan lakukan untuk kehidupan kita. Jadi kita jangan berpikir bahwa manusia memiliki kesempatan untuk menjadikan segala sesuatu menjadi sempurna untuk dilihat melalui ciptaan Tuhan. Tetapi kita ingat melalui Tuhanlah kita dapat melihat kesempurnaan itu. Kita tidak bisa melihat dari teleskop atau dari apapun, tetapi kita harus bisa melihatnya hanya dari Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita untuk kita bisa melihatnya. Ya Tuhan, kenapa aku begitu luas ruang angkasa ketika Engkau menciptakan alam semesta? Apa yang telah ada sebelumnya? Apakah jenis alam semesta lain? Apakah ada planet lain yang sama seperti bumi? Jika ya, seperti apa kehidupan di sana? Apakah bumi satu-satunya planet yang membutuhkan juru selamat? Saya merenungkan hal-hal seperti ini. Jadi kita ingat, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering timbul di dalam kehidupan kita. Kita memiliki kekhawatiran kepada Tuhan sehingga kita memunculkan akan kalimat-kalimat ini. Kita memiliki bahwa kenapa ada begitu luas ruang angkasa? Sebenarnya kita memiliki syukur karena Tuhan sudah menjadi ruang angkasa ini untuk kita hidup. Kita jangan bertanya kenapa Tuhan menjadikan ini. Kita jangan bertanya bahwa pada saat Tuhan menciptakan alam semesta, apakah ada alam semesta lain sebelum ciptaan ini? Kita sudah tidak memiliki harapan lagi untuk bertanya seperti itu kalau kita hidup dengan Tuhan. Yang adalah kita bisa hidup untuk bisa melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kita menanyakan sesuatu hal yang mungkin pada saat kita menanyakan itu kita tidak memiliki jawabannya secara langsung. Pada saat kita mencari Tuhan, kita dekat kepada Tuhan, barulah Tuhan menunjukkan jawaban itu. Jadi janganlah kita menanyakan sesuatu yang mungkin bukan masuk dalam nalar secara manusiawi kita. Tetapi kita menanyakan sesuatu hal yang Tuhan inginkan pada saat proses pertumbuhan itu jadi, proses penciptaan itu jadi dalam kehidupan kita. Jadi yang kita butuhkan adalah kita memiliki hikmat, kita menjalani sesuatu hal sesuai dengan apa yang sudah Tuhan jadikan, apa yang sudah Tuhan izinkan, supaya pada saat semuanya itu sudah terjadi, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu menjadikan segala sesuatu itu sesuai dengan rencananya. Sehingga pada saat proses kita terjadi, kita sudah memiliki satu semangat. Karena Tuhan sudah memberikan hikmat itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Alam semesta sungguh luar biasa besarnya. Tata surya kita di bumi ini hanyalah bagian kecil dari matamu. Apakah manusia sehingga engkau memperhatikannya, mengingat ruang semesta, betapa tidak berartinya kami. Meskipun demikian, engkau berjalan dan berbicara dengan kami, engkau bahkan menghitung jumlah rambut yang ada di kepala kami. Saya tidak dapat memahaminya. Jadi inilah sudah mulai terjawab. Apa pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita timbulkan selama ini? Kita harus ingat bahwa yang kelihatan di mata kita ini adalah proses penciptaan yang sudah Tuhan lakukan. Tetapi apakah proses penciptaan itu hanya sampai di situ? Ada proses penciptaan yang lain yang kita tidak bisa melihat secara manusiawi atau mata kita. Karena kita masih memiliki mata yang berdosa yang kita selalu menginginkan sesuatu hal yang sudah terlihat dan sempurna saja. Tetapi Tuhan mengizinkan kita untuk melihat tata surya saja untuk kita dapat belajar. Bahwa dengan ciptaan yang sudah Tuhan ciptakan ini, kita boleh belajar untuk
mencintai Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan saja yang menjadikan kita manusia. Dia bisa melihat sesuatu ciptaannya itu indah. Kenapa kita yang dijadikan dan kita diciptakan ini kita merasa bahwa ciptaan ini sangat tidak indah? Karena kemauan-kemauan diri kita tidak capai sehingga kita memiliki bahwa ini adalah kehidupan yang tidak indah. Jadi Tuhan menjadikan segala sesuatu indah untuk kehidupan kita pada saat kita bergantung hanya kepada Dia. Engkau telah memberikan kami kehidupan, kemampuan bernalar, dan kemampuan untuk secara sadar mempertimbangkan konteks secara bijaksana di luar kehidupan kami sehari-hari. Engkau telah memahkotai kami dengan kemuliaan dan kehormatan yang tidak layak kami terima. Engkau telah menjadikan kami penguasa atas segala sesuatu yang lain, hanya sedikit lebih rendah dari malaikat yang tinggal di surga bersamamu. Jadi kita harus berpikir bahwa Tuhan sudah memberikan kita kehidupan, Tuhan sudah memberikan kita pikiran untuk berpikir, dan juga sudah memberikan kita kemampuan secara sadar untuk mempertimbangkan konteks secara bijaksana. Jadi Tuhan menjadikan semuanya sudah mengetahui proses yang akan terjadinya kemana. Jadi prosesnya itu Tuhan sudah menjadikan kita untuk kita hidup. Di mana pada saat kita hidup, kita sudah harus memiliki satu pemikiran bahwa kita harus memikirkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus memiliki nalar yang bukan menggunakan sifat kemanusiaan kita, tetapi kita harus meminta Tuhan untuk menuntun kita. Sehingga pada saat kita berpikir, berpikirlah sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Dan kemampuan kita untuk melakukan sesuatu adalah izinan Tuhan untuk kita bisa bertumbuh, untuk kita bisa melakukan kemampuan aktivitas kita sehari-hari. Jadi kita sudah dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan yang tidak layak kita terima sebenarnya. Tetapi Tuhan sudah memberikan itu untuk kehidupan kita, untuk kita belajar bagaimana kita dijadikan untuk menjadi penguasa atas segala sesuatu yang ada di bumi ini. Jadi proses yang Tuhan jadikan ini untuk kita tidak merasa bahwa kita memiliki kesamaan yang sama dengan malaikat yang sudah ada di surga. Tetapi kita melihat bahwa proses kita harus bisa sampai kepada titik itu supaya semua malaikat itu melihat bahwa kita hidup di dalam dosa, tetapi kita boleh berjuang untuk keluar dari dosa. Di alam semesta yang luas ini, Engkau mengutus Yesus untuk mengingatkan kami bahwa kami jauh lebih berharga daripada burung-burung pipit, namun Engkau memelihara mereka juga. Engkau peduli apa yang terjadi dalam hidup kami, Engkau mati untuk kami, betapa berharga kami. Di akhir pelajaran kita, memberikan kita pelajaran bahwa di alam semesta ini sangat luas. Banyak sekali ciptaan yang sudah Tuhan lakukan. Tetapi Yesus mengingatkan kepada kita bahwa kita jauh lebih berharga dari burung-burung pipit. Tetapi Dia juga memelihara akan burung-burung tersebut. Berarti Tuhan juga memelihara akan kehidupan kita. Jadi kita belajar bagaimana Tuhan sudah mencintai kita. Kita bisa harus peduli akan kehidupan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Karena kita harus peduli dengan hidup kita, maka Tuhan akan memberikan kita pelajaran-pelajaran yang baru di dalam kehidupan kita. Karena Dia mati untuk kita, berarti kita sangat berharga untuk hidup dengan Dia di dalam kehidupannya di rumah yang Dia sudah sediakan itu. Jadi dengan ruang angkasa yang sudah kita pelajari ini dapat memberikan kita semangat bahwa ciptaan Tuhan sangat luar biasa. Kita sudah melihat dengan proses mata kita sekarang, maka kita harus bisa untuk melihat bahwa mungkin ada yang jauh lebih berharga pada saat Tuhan sudah menjadikan kehidupan ini. Jadi mungkin ini saja pelajaran dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.